besar yang tua karena orangnya seperti laki-laki, suaranya juga besar. Jadi itu kadang biasa. Tapi kalau yang pernah saya ajar mulai dari awal Pak Jafar ini adalah siswa saya, bukan mantan, tetapi itu adalah siswa saya. Jadi saya ajar beliau di tempat ini juga, di MTS Ma'arif Laseba. Alhamdulillah saya pernah sama-sama sebagai teman, karena otomatis ketika kita sama-sama mengajar ya kita sudah berteman. Tapi yang pernah saya ajar sekalipun hampir sama saya, itu anak saya itu tidak pernah lepas, karena saya tidak pernah membiasakan untuk menyebut anak didik saya sebagai adik, tetapi saya selalu menganggap mereka sebagai anak saya. Karena inti dari KBC itu yang pertama harus dilakukan oleh guru. Kapan gurunya tidak bisa melakukan itu, yakin tidak bisa terterapkan atau terintegrasi kepada anak-anak didik kita. Di sini tantangannya di KBC adalah bagaimana orang tua itu menganggap anak didiknya sebagai anak kandungnya. Ada yang biasa mengatakan, ibu kalau begitu bagaimana itu? Nah kalau anak di rumah itu anak kandung, ketika tidak mendengar dicubit ki. Nah sekarang kalau kita mau mencubit berisiko buat kita. Nah disinilah tantangannya buat kita, bagaimana cara kita menganggap anak didik kita sebagai anak kandung, tetapi kita tidak memperlakukan bahwa kalau ada yang tidak mendengar kita berikan hukuman fisik, tetapi kita akan mengolah olah pikir, olah rasa. Ya, iya. Next. Nah, ini dulu bajunya. Kita buka dulu kancingnya, itu KBC. Kurikulum berbasis cinta adalah kurikulum yang dirancang dengan menitik beratkan pada pengembangan karakter. Jadi titik beratnya di sini adalah pengembangan karakternya. Sebenarnya ini sudah terterapkan di kemarin di KTSP. Pernah itu ada RPP yang memunculkan bahwa setiap langkah kita wajib dalam kurung itu apa karakternya. Pernah ya? Apa karakternya? Jadi ini sebenarnya dikemas dan intinya sebentar, dan kita tidak tahu ke depannya ini apa lagi yang terjadi terhadap pembelajaran. Karena itu juga yang muncul di pengembangan karakter. Nah justru di pengembangan karakter ini semuanya merupakan tantangan kita Bapak Ibu. Karena kalau kita lihat di Facebook, sudah banyak guru yang tidak mau menegur anak berulah di dalam ruang ini. Baru-baru tadi saya buka Facebook, ada satu anak-anak di situ yang tidak ada betul-betul hormatnya sama guru. Kebetulan gurunya sendiri yang video, cuma barangkali itulah. Jadi ada yang antar di situ, mungkin itu saja yang bisa dilakukan oleh gurunya supaya orang tua bisa paham bahwa begini nanti masa depan anak-anak ketika gurunya sudah lepas tangan. Angkat kursi, tendang kursi, ambil ringnya, gurunya ada di depan. Jadi ini semua ya, tetapi selalu saya katakan ini biasa di binaan saya Bapak Ibu. Sebagai pengalaman, saya selalu wanti-wanti kepada binaan saya, jangan sekali kalau memang terlalu jengkel makin di kelas, tarik nafas keluar makin dulu dari kelas, istighfar, nanti baik perasaan tak baru masuk kembali. Karena itu memang hanya itu yang bisa kita lakukan sekarang. Karena kadang biasa kita sudah sentuh, hanya dikasih begini, anak-anak bisa saja keluar dari ruangnya, baru dia memberikan bekas dia sendiri yang sakiti dirinya, baru. Tapi apa boleh dikatakan? Nah kita sempat pegang
Jadi kita sendiri yang bagaimana cara kita ini mengolah pikir kita, mengolah rasa kita untuk pembelajaran kita ini. Jadi saya masuk juga di karakternya guru-guru. Ya, pembelajaran berbasis pengalaman itu tadi sudah masuk, maka tahu pembelajarannya itu berbasis pengalaman. Apa yang kita alami, pernah kita memukul, pernah kita bagaimana, itu yang kita analisa. Oh seperti ini barangkali tidak bisa barangkali seperti ini. Oh saya harus begini. Anak-anak yang miring mestinya saya kasih begini dan memang karena bukan homogen yang kita hadapi, tetapi adalah hetero yang kita hadapi. Ada memang anak-anak mana nutunggen rawa ulun narate bangkena, kalau memang belum sampai ke situ hidayahnya untuk baik, tidak. Jadi kembali ke kita, pasti kita kembali ke kita. Nah kalau kita mau paksakan, jelek juga, pasti kita jelek. Karena itu yang saya jalankan dulu. Cuma dulu enaknya masih bebas. Kalau tidak percaya, biasa saya di situ di luar. Kalau saya di sini menjemput, kemudian ada lihat kat baru nyebrangi ke adekan ini masih tembus dulu, undang, asuh sepatu undang. Kalau kuperkirakan tidak kudapat, yang di sini saya kode. Ataukah kalau misalnya saya berjalan ke madrasah, karena saya kebetulan wakil kurikulum, kalau saya di sana kemudian ada guru yang tidak ada, aku kasih begini 3 kali dan tidak masuk, saya langsung ke kelasnya. Pembelajaran pertama. Ketika kedua besoknya saya jalan dari luar, nah saya kasih begini, baru 1 kali saya begini, lalu ngasih minta, karena pasti otaknya pasti ke sini kalau kaya tidak masuk. Itu kepercayaan yang tidak bisa juga dilakukan oleh guru. Ini pengalaman belajar. Jangan sekali-kali memberikan hukuman kepada anak-anak yang bapak ibu tidak bisa lakukan. Contoh kecil, kalau tidak tuntaskan tugasmu, tidak kasih kau nilai dan kamu tidak bisa naik kelas. Ujung-ujungnya bapak ibu pasti kasih. Itu berarti hal sepele bapak ibu, tapi kita tidak bisa lakukan. Karena ada aturan bahwa anak-anak harus naik kelas. Harus dipandai-pandai bapak ibu. Karena kapan kita lakukan, ini yang akan keluar dari generasi ke generasi. Kepercayaan itu tidak akan ada sama kita. Karena kalau di luar sana ketemu, bila mau masuk belajar, Pak Darwis ada di dalam, Pak Sarudin ada di dalam, ada tugasku tidak masuk, nanti tidak akan sekian nilai. Apa bilang itu yang pernah kita ajar? Yang pernah jadi orang pakai gitu, tapi nasi itu yang nilai itu kok hilang kepercayaan. Karena saya rasakan bapak ibu baru masuk peserta didik baru, kalau bilang saya tidak ajar di kelas 7, saya tidak pernah ajar di kelas 7, kelas 8, saya hanya selalu di kelas 9. Tapi kalau ada siswa masuk kelas 7, dibilang siapa mencari? Ibu SK ibu, Pak Quran hadisku. Tapi kalau aku bilang saya siapa namaku, dia bilang Ibu Suharti. Saya tidak pernah ajar. Karena kalau saya ketemu di apel pagi, kalau ini lebih 400 Bapak Ibu, lebih 400, ini pengalaman belajar ya, lebih 400 di saya hadapi, saya di depan berdiri. Ketika pertama saya pegang mic, rangkap mendengar, jangan ada yang bicara dulu. Kalau ada yang bicara, saya berjalan dengan mic saya, tag. Berulang-ulang dia lihat, berarti sudah tidak.
Tidak ada lagi yang berbicara karena lebih lagi dia tidak. Cuma sekarang bahayanya kalau kemudian dukungan saya dulu, banyak orang-orang yang kenal saya di tempat lain, ketika anaknya bagaimana di rumah, dia ke rumah bilang, ibu begini ini anakku dulu. Dan orang tuanya juga biasa saya kasih menangis begitu. Kalau dipanggil di BK, dipanggil di BK, nah saksikan anaknya, bilang tidak. Pernah juga saya bilang kalau ya kita kalau begitu kita panggil anak tak, siapa yang tempati jujur, apakah gurunya atau orang tuanya? Motor guru anunya, amaknya marah-marah di sekolah. Yang itu di materi bala. Ada, sebilang tunggu kepala ibu. Karena dipanggil ke ini mau tak dikasih tahu bilang begini anak tadi madrasah supaya kita bisa kerjasama. Karena tugas kita hanya tahu anak-anak pakaian sekolah ada di sekolah. Nah, saya bilang jadi ada anaknya duduk kita di sampingnya mata. Jadi yang itu keluar ke dulu terakhir itu keluar ke dulu. Tanggal sekian hari, misalnya hari Sabtu tanggal sekian, di mana kita? Ada kak di Tanetea, ada itu Tanetea yang putar-putar puluh itu. Ada kak di Tanetea? Nah, apa kita dia sih kena dibonceng? Bagaimana mereka diboncengnya? Dia aku kasih keluar puluh putar-putar. Aku orang tuanya menangis. Bilang gitu. Kalau dipanggil ke sini hanya mau mengkomunikasikan bahwa anak itu. Yang kedua ibu, pada tanggal sekian anak ini mana kita? Ada kak di rasa. Kira ini. Jadi begitu. Jadi artinya memang betul-betul kita itu harus memberikan memang betul-betul guru itu harus ditiru, digugu dan ditiru. Jadi sama juga ini bapak-bapak, ketika kita mendampingi anak-anak suruh potong rambutnya, maka bapak dulu yang terlebih dahulu harus potong rambutnya. Jangan sampai ada bahasanya anak-anak gitu lah, belum diutang. Sama juga merokok itu. Jangan merokok. Kita melarang anak-anak merokok, baru kita perlihatkan merokok di depannya anak-anak. Oke. Dan perhatian mendalam terhadap aspek sosial dan emosional. Ini aspek sosial adakan pada kompetensi guru. Katanya kompetensi sosial dimiliki oleh gurunya, tapi kadang biasa baku senggol-senggol siswanya tanpa ada A, B terhadap siswanya. Jalan baku sentuhan, tidak ada komunikasi. Mestinya ketika kita berpapasan saja diajak anak-anak supaya ada komunikasi batin dengan anak-anak. Saya Bapak Ibu yang saya perhatikan dulu adalah anak-anak yang miring-miring. Karena setiap ketika itu kalau anak pintar kan tidak terlalu yang perlu itu ini yang agak-agak goyang. Tapi kalau anak-anak goyang, kita tahu goyang baru tidak ada juga sentuhan-sentuhan komunikasi sama anak. Bagaimana anak-anak itu mau? Saya kalau udah pagi merokok biasa setengah mati nih Pak Witoto. Sampainya 3 jam adili biasa nanti lah ibu saya situ dulu. Emosi nanti aku jago nih. Biasa saya di belakang di situ simpang kalau didapat kena buang. Tapi saya modelku pergi ambil kina sebagai bukti. Apa maksudku saya ambil itu, suruh ambil itu buktinya? Karena pasti masih ada teman-temannya itu. Tapi kalau dia tidak pegang itu yang sepotong, saya tidak bisa mengatakan masih ada temannya ini. Karena tidak ada buktinya. Jadi kalau saya katakan pergi pada ambil kina lari pergi ambil, bawa sepotong rokok, saya bilang biasa itu masih ada temannya ini. Nah bila ibu di mana? Bila di sadel motor pergi pada ambil. Dan ini kenyataan Bapak Ibu, bukan bercanda.
Jadi saya itu ketika berbicara apa yang saya alami, itu yang saya sampaikan. Termasuk ada guru biasa beralasan jauh rumahku. Saya tidak pakai itu. Saya dulu PT-PT dari Pasar Baru ke Bontotiro, Bapak Ibu. 60 kilo PP. Tidak pernah ada catatannya saya punya kepala bahwa terlambat apa dan sebagainya. Sampai 7 tahun di Bontotiro PP. Apalagi kalau di sini nih, kita pernah di sini 625 ada berdiri orang di depan menjemput. 625. Termasuk salah satunya adalah saya. Kemudian melalui kurikulum atau KBC ini sebenarnya juga agak-agak apa ya kalau kita selalu bilang kurikulum nih, kurikulum cinta, karena pemahamannya teman-teman berubah kurikulum. Ya, sebenarnya hakikatnya artinya ambigu. Artinya kita bisa berpersepsi banyak makna. Tetapi ini bukan kurikulum. Jadi melalui kurikulum ini diharapkan melahirkan insan yang humanis. Itu dalam bahasa Indonesia adalah sifat. Jadi humanis itu, human itu manusia. Jadi humanis itu adalah bersifat kemanusiaan. Kemudian nasionalis, bersifat nasional, kebangsaan. Kemudian naturalis, natural, alamiah, ya bersifat alami dan tidak neko-neko. Kemudian toleran, saling menghargai dan selalu mengedepankan cinta sebagai prinsip dasar dalam kehidupan. Jadi dasar kita adalah cinta. Dasar mengajar kita adalah cinta. Dasar kita kepada teman-teman adalah cinta. Karena kapan tidak ada cinta di antara kita teman-teman, maka kadang biasa muncul intrik dan biasa kita tidak sadari bahwa sesungguhnya ada peserta didik kita yang melihat pertikaian di antara kita. Sehingga itu merupakan contoh kepada kita. Padahal tadi dikatakan akronim dari guru adalah digugu dan dipilih. Jadi kalau kita memperlihatkan seperti itu kepada anak-anak kita, maka bisa jadi mengatakan inake ku contohi guruku. Iya. Kemudian PM, pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses belajar. Yang selama ini kita menganggap bahwa yang penting saya sudah selesai. Ya, begitu kadang-kadang biasa pemahaman kita. Yang penting saya sudah menggugurkan kewajiban saya, masuk di kelas sekalipun sore-sore pape. Yang penting masuk di kelas, paling tidak ketika tidak mood, nyari-nyari giliran di kelas, kemudian habis waktu keluar tidak ada apa-apa, orang sudah bilang selesainya mengajar karena sudah dari dalam kelas. Pembuktiannya masuk dan keluar, tidak diketahui apa proses yang terjadi di dalam ruangan. Yang diharapkan pada PN ini adalah bagaimana cara kita mengajarkan secara berkesadaran. Kita sadar melihat bagaimana apa yang diharapkan oleh anak-anak. Karena kita mengajar bukan sesungguhnya apa yang kita harap. Makanya ketika kita ingin membuat langkah-langkah pada pembelajaran, maka terlebih dahulu kita harus mengidentifikasi apa yang dimaui oleh anak didik saya. Karena itu tuh stage sekarang masanya. Tapi itu yang susah. Karena ketika kita mau diperiksa di awal tahun untuk pencairan sertifikasi, bisa jadi RPP yang kemarin tinggal diganti tahunnya,
kemudian kita duduk cantik, nanti berhenti print, baru kita pergi susun. Setelah diperiksa disupervisi oleh guru dan disupervisi oleh pengawas, maka sudah selesai. Ditutup RPP-nya, setiap hari hanya soe-soe pape masuk di kelas. Karena pemikiran tak kita bahwa itu hanya sebagai prasyarat untuk sertifikasi. Bermakna, segala sesuatu yang kita ucapkan, sekalipun kita tegas Bapak Ibu, kalau kita memasuki otaknya anak-anak, cara kita menekankan kepada siswa, bahasa kita kepada siswa, insya Allah itu apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan itu tercapai. Karena sesungguhnya apa yang kita ucapkan bermakna buat mereka. Karena biasa saya dengar anak-anak saya yang sudah bapak-bapak, ketika ketemu, sempat pernah satu orang datang di kontennya saya punya anak, dia bilang, saya dulu di Lasepa juga itu sekolah. Dia bilang, siapa ajar Ki? Dipancing sama Tiwi, siapa ajar Ki? Ini. Nggak ngajar Ki Ibu Suharti, nah bilang. Nah ajar, nah bilang, seke ini, nah bilang. Dia itu tidak seke. Tapi apa yang dia sampaikan itu masuk di otaknya. Padahal bukan orang pintar-pintar itu orangnya. Jadi ketika kita menyampaikan apa yang kita inginkan, maka hal bermakna buat anak-anak kita. Karena mohon maaf Bapak Ibu, ada memang guru-guru kita sangat dia pintar, malah sangat pintar Bapak Ibu. Tapi dia pintar dan sangat pintar hanya dirinya, tidak bisa mengimplementasikan apa yang akan diajarkan. Hati-hati Ki, guru yang begini. Memang pintar ini, tapi itu hanya dirinya, implementasinya tidak sampai ke anak-anak. Dan menggembirakan, jadi memang betul-betul. Jadi tekniknya begini Bapak Ibu. Ini kulit-kulitnya ini belum pakai ceritanya masuk di pembelajarannya. Tekniknya begini, jangan ketika masuk di ruangan, baru kita mau masuk ruangan sudah tidak baik membukakan. Karena biar bagaimana tidak akan menggembirakan itu di dalam anak-anak. Jangan juga baru kita masuk langsung ternekan kertas, kita ulangan. Iya, kasih dulu bagaimana pengantar yang untuk apalagi namanya itu mencairkan otaknya anak. Karena yang heterogen ini, anak-anak yang heterogen ini, kita jamin kira-kira kalau bahagia semua dari rumahnya? Tidak. Karena mereka ada yang orang berada, ada di bawah, ada yang tidak ada. Kita harus tahu itu. Kalau kebetulan orang tuanya kalau tidak ada uangnya dan minta anaknya, pasti tidak baik-baik saja pergi ke sekolah. Ya itu dulu yang kita mau cairkan ke anak-anak. Bagaimana tekniknya, bagaimana suasananya itu anak-anak. Makanya dari kurmer kemarin memang sudah diterapkan bahwa harus pandai-pandai mengidentifikasi karakter peserta didik. Ditambah dengan ini, karena harus kita mengajar dengan cinta melalui olah pikir itu tadi saya katakan. Jadi kita harus berkesadaran, bermakna, menggembirakan melalui kita punya ini olah pikir, olah hati, olah rasa. Jadi apa sesungguhnya yang identifikasi karakter anak-anak itu? Misalnya ini dari keluarga tidak itu harus kita rasakan itu. Yang kita berakhir untuk mengubahmu. Itu rasakannya. Tapi kita harus masuk ke dalam situ. Begitu maksudnya ini semua pembelajaran integrasi antara PM dan KBC. Jadi kita harus masuk.
Tadi yang masuk laparakan. Jadi kita harus masuki jiwanya. Karena ini sesungguhnya sebentar kita akan munculkan nanti bahwa kita akan masuk di jiwa. Dan olahraga secara holistik, apa itu holistik? Apa itu holistik? Dan terpadu. Apa itu holistik? Hah? Mempertimbangkan semuanya secara terpadu. Jadi hanya satu yang kita perhatikan, tapi semua. Itu barangkali ya? Kita sepakat barangkali ini? Ya, oke, lanjut Pak Kanis. Iya, latar belakangnya. Latar belakang KBC Visi Indonesia Emas tahun 2045 yang bercita-cita menjadi negara maju dengan perekonomian yang kuat, pemerataan kesejahteraan, keadilan dan sumber daya manusia yang berdaya saing global. Target utama meliputi peningkatan kualitas hidup masyarakat, penguasaan teknologi dan keberlanjutan lingkungan. Itu yang kita mau, itu yang merupakan latar belakangnya, yang merupakan dasar untuk melaksanakan KBC. Ini dasarnya, latar belakangnya sehingga muncul KBC. Ciri SDM berkualitas, kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik. Karena ketika kita tidak mencapai ini, kita tidak bisa capai ini semua, maka di sini kita akan terbelakang di tahun 2024. Kalau kita ini ciri-ciri SDM, sumber daya manusia ini yang berkualitas, jadi ini yang kita lakukan sebagai sumber daya yang berkualitas, baru kita bisa menantang era emas di tahun 2024. Tapi kalau misalnya guru-guru begitu-begitu juga, kita tidak akan bisa bersaing. Apalagi nanti akan ada pasar bebas. Jadi gitu ya. Kemudian dasar latar belakang dari PM, pembelajaran mendalam dalam pendidikan bukan sekadar menghafal tetapi memahami atau mengintegrasikan. Kita kan kemarin berikan soal hafal. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana caranya guru bisa memberikan pemahaman terhadap apa yang kita ajarkan. Karena menghafal itu bukan berarti saya bagaimana ya yang namanya menghafal. Itu saja ketika kita menghafal, kemudian jangan melari tahfizmu. Barangkali dibalik. Ketika anak-anak 1 sampai 1 minggu tidak membaca hafalannya itu, mengulang-ulang, yakin sudah lancar sekali di awalnya, tapi ketika beberapa hari kemudian tidak pernah lagi nak ulang-ulang, paling tidak pasti tersakat-sakat. Karena namanya hafalan. Hafalan itu ketika kita tidak diulang-ulang, sama di anak-anak, sama di dulu kita. Tapi ini semua yang saya sampaikan guruku dulu diterapkan. Apalagi yang namanya guru matematika dulu itu menerapkan yang seperti itu. Karena sampai sekarang saya rumus-rumusnya yang dia terapkan di SMP pada tahun 1983. Masih saya hafal sampai sekarang.
Karena apalagi sekarang kita sudah beda dulu. Kalau kita dulu mulai dari dasar-dasar dikasih, tapi sekarang kita mapalkan. Bahasa Indonesia saja sudah tidak ada apresiasi, tidak ada yang namanya kosakata, tidak ada kita tahu yang guru bahasa Indonesia itu. Sekarang mungkin kalau saya tes guru bahasa Indonesia, tidak ada barangkali yang tahu kalau saya suruh buat kalimat aktif, kalimat pasif, apatah lagi kalimat majemuk. Ku yakinkan ini. Karena sudah tidak ada di dalam konteks. Padahal sebenarnya pembelajaran sekarang kan terintegrasi. Ketika dalam satu kalimat, kemudian ada di situ kosakata misalnya, kalimat, maka harus disampaikan. Di bahasa Inggris sudah tidak ada lagi present. Tapi gurunya juga masa bodoh tidak menyampaikan ketika menemukan present tense misalnya yang sedangnya ini pakai ini itu. Mereka sudah tidak menyampaikan bahwa bentuk ini, kalimat ini adalah bentuk present ini. Tidak pernah lagi mengatakan kalau menemukan his, he is, we are. Tidak pernah lagi mengatakan bahwa ini adalah kata kerja ketiga. Kata kerja ketiga ya, kita, we kita kan? Iya, kami. Iya, tidak pernah lagi. Yang pasangannya harus berpasangan dengan to be, are, bukan is. Tidak, dia tidak ajarkan. Lari terus. Jadi pantas ketika guru matematika mengatakan mana kali-kali akan lesson. Pantas. Karena sudah tidak ada nih. Padahal sebenarnya bukan ditiadakan, tapi gurunya yang pandai-pandai mengintegrasikan itu. Gitu ya? Iya. Ya, saya kira ini yang merupakan lanjut. arah transformasi pendidikan. Kurikulum berbasis cinta adalah kurikulum jangan nih tadi sudah ya, ini Yantina. Kurikulum berbasis cinta mengambil posisi sebagai jiwa itu. Jadi KBC ini adalah jiwa, posisinya dia adalah jiwa. Kira-kira kita nih guru manusia, kalau tidak ada nih jiwa, kira-kira bagaimana? Apa ya? Iya, bisa jadi dikatakan bahwa dia berjalan. Ya, jadi KBC ini mengambil posisi sebagai jiwa dari seluruh penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran pada implementasi kurikulum nasional. Jadi inilah dia jiwanya dari kurikulum nasional. Yang kemarin mungkin adalah kurikulum cinta. Insya Allah kalau memang kita berjodoh dan bisa memanggil saya, ketika sudah muncul pengganti dari KMA 450, karena sudah ada itu, kalau saya tidak salah 1503 tahun 2025 sudah ada penggantinya, cuma belum pikir juga kita diberikan secara tapi sudah ada. Katanya nanti sudah rakor pengawas baru dibahas itu baru. Tapi bagus juga karena nanti Januari kita, jadi kita sudah masuk di situ, baru masuk pakai juga. Dan insya Allah mudah-mudahan, karena kalau saya lihat jadwal bimtek saya selama 3 hari, mulai dari tanggal 19 sampai hari Sabtu itu ada saya lihat di situ pengaplikasian dari 5 tema ke dalam ke dalam modul. Mudah-mudahan nanti kita pulang baru kita bahas lagi yang inti-inti seperti itu. Kemudian arah transformasi
pendidikan untuk PM-nya, pembelajaran mendalam, menekankan bahwa pembelajaran harus berkesadaran, bermakna, menyenangkan sehingga mampu mengubah cara berpikir murid. Jadi tinggalkan nih, bahwa bak zamannya mangkuk. Mau mengerti tidak mengerti urusannya. Itu barangkali ini karena yang diharapkan pada PM itu adalah jiwa cinta dan harus mengubah cara berpikir murid. Next, ya, karakteristik dari keduanya ya, dari KBC dan PM. Pendidikan berbasis nilai, pengembangan karakter, pendekatan holistik, keterlibatan komunitas, pembelajaran berbasis pengalaman, dialog dan komunikasi terbuka, kreatif dan inovasi, evaluasi berbasis proses. Sinergi antara KBC dan PM menemukan akar historis yang kuat dalam tradisi pendidikan tradisional Indonesia. Kemudian karakteristik PM memuliakan individu, transformasi pembelajaran. Jadi memuliakan individu, transformasi pembelajaran, pendekatan holistik, kolaborasi ekosistem, dan pendidikan itu adalah pendidikan masa depan. Implementasi keduanya merupakan kelanjutan evolusi warisan pedagogis yang telah membentuk generasi berilmu dan berakhlak. Jadi saya kira pedagogi itu perencanaannya, merancang perencanaan. Ketika sudah merancang perencanaan, maka ketika didalami dan seterusnya bisa mengimplementasikan, akan bisa disebut bahwa guru itu adalah profesional. Biasa bagus perencanaannya. Bagaimana mau jadi guru profesional kalau pedagogisnya tidak bagus? Rancang semaksimal mungkin. Next Pak. Ya. Kerangka kerja KBC rumusnya 6524. Itu rumusnya 6524, yaitu memulai dengan yang di dalam cinta. Jadi ada 5 cinta dasar tema kita di KBC, yaitu yang sesungguhnya tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Pengurus, yang jelasnya yang utama adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya tentunya. Kemudian yang kedua, jadi ini juga harus berurut, yang kita harus hafal bahwa cinta Allah, cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada ilmu, cinta kepada lingkungan, cinta kepada diri sendiri dan sesama, dan cinta NKRI. Jadi berurut. Jadi itu nanti yang saya sampaikan di Sanawiyah Laseban dengan MTS Negeri ini ada pemetaannya ya. Ya, jadi itu nanti ini yang harus dipetakan dulu. Ketika ada tema yang kita munculkan, maka kita harus cari yang mana tema KBC itu yang harus diinsersi. Sekali lagi, kurikulum cinta bukan kurikulum pengganti, tetapi merupakan insersi, diselipkan atau dimasukkan. Di mana diselipkan atau dimasukkan? Dia diselipkan dan dimasukkan di mana? Materi. Dia itu masuk di materi. Kalau PM-nya masuk
Di mana? PM-nya masuk di strategi. Ada kemarin waktu berikan materi di Airport, ya, iya, cuma ini, ya. Jadi ada 6, kemudian terpisah ini kalau yang anunya ini 5, bersambung antara cinta kepada Allah dan Rasul. Kemudian implementasinya ada di iklim madrasah, ada di intrakurikuler, ada di ekstrakurikuler dan kegiatan keagamaan. Kemudian tujuannya cinta sebagai prinsip, cinta sebagai humanis, cinta sebagai nasionalisme, cinta sebagai naturalis, dan cinta pada toleran saling menghargai. Kemudian insersi pengalamannya ada pada insersi tema dan ada pada insersi materi. Ya, kerangka kerja PM 8334 rumusnya. Jadi pembelajaran mendalam, kemudian ada 8 keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, itu dulu yang kita hafal. Tapi kalau kita terapkan baru ditanya tema kurikulum cinta, nah tidak kita tahu Ki. Kemudian pembelajaran mendalam itu dimensi profil lulusannya juga kita tidak hafal. Bagaimana caranya kita mau menerapkan? Jadi begini Bapak Ibu konsepnya. Bapak Ibu tidak dilarang untuk mengcopy paste, tetapi copy paste itu kita modifikasi berdasarkan apa yang diharapkan oleh anak-anak. Tidak dilarang untuk mengcopy paste, tetapi pandai-pandai untuk memodifikasi itu. Itu biar kita baca-baca ya. Jadi kalau kita mau tahu sedikit, pada saat kita mau mengedit, macam-macam ini. Baca Ibu Bapak Ibu. Ya. Jadi DPL yang harus kita hafal itu dari PL. DPL itu adalah dimensi profil lulusan. Kemudian prinsip pembelajarannya, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, bukan ya? Bermakna, jadi itu prinsip pembelajarannya, berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Kemudian pengalaman belajar itu pada merefleksi, memahami dan mengaplikasi. Kemudian kerangka pembelajarannya itu lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, kemitraan pembelajaran dan praktik pedagogis. Saya kira ini DPL-nya, dimensi profil lulusan, merupakan fokus profil lulusan yang akan dicapai, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewarganegaraan, kreativitas, penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan dan komunikasi. Prinsip pembelajaran merupakan dasar karakteristik pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran. Saya sudah jelaskan tadi ini nih, mulai dari prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, dan kerangka pembelajaran, panduan sistematis yang menyusun desain pembelajaran, yakni praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Materi pokok kurikulum berbasis cinta. Jadi ini. Jadi ada temanya, sudah ada temanya, kemudian ada tujuannya, materinya. Ini nanti insya Allah kalau ada pertemuan untuk semester genap, ini nanti yang kita coba-coba akan masukkan ke modulnya itu. Ini.
Bagaimana caranya kalau misalnya ada materinya seperti ini, apakah yang mana bisa masuk di tema mana ini yang bisa masuk. Ada itu kemarin, cuma saya tidak tahu, hanya ini yang saya kemarin itu kan ada sempat kalau misalnya tema ini masuk tema cinta, di tema cinta, tema lingkungan dia, tema ilmu bisa masuk. Ya, jadi ini yang saya baca nih. Nah, ini karena ini sudah materi pokoknya ini. Jadi ada cinta kepada Allah, kemudian ada tujuannya, kemudian materinya, kemudian cinta kepada Rasul, tujuannya sudah tersedia, materinya sudah tinggal kita menginsersi. Kemudian cinta kepada diri sendiri sudah ada tujuannya, kemudian materinya. Next. Kemudian cinta kepada sesama, tujuannya, kemudian materinya, sampai pada cinta kepada bangsa. Sudah ada tujuan dan materinya. Nah, kalau ini sudah siap kan gampang begitu? Iya. Next. Ya, ini yang saya maksud tadi. Komponen minimum RPP KBC. Jadi ini identitasnya tidak boleh tidak ada. Jadi harus selalu ada identitas. Kenapa? Karena ketika kita menganalisis RPP, maka ini semua dulu yang dicari di komponennya, apa ada atau tidak. Saya belum pernah menganalisis, insya Allah nanti di semester genap, biar sudah di supervisi kepalanya, ada saya jadikan beberapa sampel untuk dianalisis RPP. Ya. Jadi nanti, jadi ini informasi awal bagi yang kebetulan saya punya dampingan. Ini nanti kita akan lihat karena ada instrumen tersendiri khusus RPP. Kalau itu yang perencanaan itu yang semua ada semua itu, tapi kalau khusus RPP itu berarti hanya dari RPP-nya saja kita telah. Kemudian yang pertama harus ada TP dan IKTP. Ini IKTP pengganti dari silabusnya. Pengganti dari silabusnya. Sehingga banyak guru-guru yang sudah berubah ke kurmer, tetapi ketika diminta buku 2-nya, buku 3-nya tidak ada. Jadi saya sampaikan bahwa kalau waktu KTSP itu silabus, kalau buku 2-nya CP, ya. Kalau buku 3-nya, kalau buku 2-nya silabus atau KTP, ya. Kalau buku 3-nya adalah sampel atau modul atau RPP. Kalau tidak bisa semua, karena banyak biasa bilang Dendek 2 itu dibikin Ibu. Jadi biasa saya bilang tidak apa-apa, sampel saja satu pertemuan. Nanti pada saat di PKKM atau di akreditasi baru kumpul semua RPP-nya teman-teman. Sampel saja itu di situ. Tapi rata-rata kurikulumnya mengatakan susah itu Ibu. Kalau datang lagi, sudah nih, mana buku 2-nya, mana buku 3-nya. Susah Ibu, kenapa susah? Berhubungan dengan guru, setengah mati lagi minta kita, tidak pernah simpan di meja. Dan diakui juga kurikulumnya. Masa setiap hari mau berkuar-kuar mana nunya? Kesadaranlah. Masa ini nanti kita mau diajar untuk berkesadaran PM, baru gurunya sendiri tidak mau berkesadaran untuk mengumpulkan. Karena itu adalah dokumen pokok. Kemarin saya evaluasi, tapi belum saya evaluasi, tapi sudah di sana. Tapi 2 kali pertemuannya saya tidak masuk di negeri. Padahal itu evaluasi kerja itu. Mulai dari EDM-nya, sumatiknya. Siapa tahu ada programnya sumatik dan tidak pernah gurunya melaksanakan mau sumatik. Nanti mau semester narapan 3 kali berturut-turut. Oh, itu juga anak-anak.
Ibu lupa saya somatik. Nah dek 3 kali somatik langsung masuk. Dan itu pengalaman biasa saya lihat. Cuma nggak tahu yang belum somatik, tapi belum, nggak sempat saya. Ini pertemuan tanggal 19 untuk PKKM-nya Kepala Madrasah. Kebetulan saya tidak jadi, nanti diatur lagi, diatur sama dengan Lasipan tanggal 20, tapi diatur lagi. Saya hafal karena saya itu kunjunganku adalah kunjungan yang terjadwal dan ditandatangani oleh kepala kantor. Jadi saya terjadi. Tapi kemudian yang harus ada pada kegiatan pembelajarannya adalah pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Jadi ini yang harus ada. Jadi pendahuluan, kegiatan inti, penutup. Yang jadi ini semuanya ada di teman-teman, tapi yang jadi persoalan ketika ditelaah pada saat supervisi pembelajaran, apa yang terjadi tidak bisa sampai tepat waktu B. Karena kadang biasa kalau diberi langsung kumpul anak-anak tugasnya, habis waktunya. Padahal sebenarnya sudah tidak ada di situ untuk kumpul tugas, sudah selesai pembahasan. Karena tidak bisa kita mengatur waktu. Sekian menit untuk pendahuluan, sekian menit. Harus saya memang betul-betul di kegiatan inti sekian menit, dan tidak pernah jadi. Kalau mengatakan kumpul tugasnya, di mana penutupnya, utamanya direfleksi, tidak ada. Padahal itu tuntutannya di penutup harus ada refleksi, dan yang merefleksi itu adalah siswa bersama gurunya. Apa tujuannya refleksi Bapak Ibu? Berapapun banyaknya kita sampaikan, yang berkesan itu biasanya di terakhir. Makanya itu disuruh merefleksi. Karena kalau kita berikan penguatan di terakhir, maka itu yang akan tersimpan di memorinya anak-anak. Itu yang tersimpan di memori anak-anak, bahwa kemarin pelajaranku ini. Makanya bukan guru yang merefleksi. Kalau bisa kita sama anak-anak merefleksi, menguatkan, jadi menguatkan apa yang kita sampaikan. Jadi ini intermezzo yang terakhir biasa disampaikan. Makanya Bapak Ibu, ketika ada pesan-pesan tak sama anak tak, jangan lalu berpesan yang negatif. Jangan mengucapkan kata-kata negatif. Mau pergi sekolah Bapak? Iya, jangan nakal. Nakalnya lah ingat. Iya. Jadi jangan sekali-kali mengucapkan kata-kata negatif. Nakal kan kata negatif. Makanya kalau mau pergi pelatihan istri atau suami kita, yang bilang jangan selingkuh Bapak ini, jangan selingkuh Mama ini, karena selingkuh Mama ini. Ya. Kemudian asesmen, ini asesmen diagnostiknya karamnya sama asesmen diagnostik tidak ada. Begitu juga yang di kesiswaan. Kesiswaan biasa ditanya mana analisis, mana nilai analisis tak pada saat anak-anak masuk untuk menguji. Ujian anak-anak masuk di madrasah sekarang kan bukan untuk lulus tidak kan, tetapi pemetaan. Tapi kadang biasa tidak ada kasihan, ada diminta, ada juga instrumen. Ini namanya instrumen, mana hasilnya? Karena hasilnya itu mau dipetakan. Dipetakan kemana? Oh ini yang pintar kali-kali kalau dikasih berhitung. Ini kuat di bagi-baginya, ini kuat di penjumlahannya. Kalau baca Al-Quran ini masih kurang. Ini sudah sedang-sedang. Ini dikelompokkan Bapak Ibu. Pembinaannya itu harus berbeda. Jangan disamakan semua. Bagaimana mau ada pembelajaran pendampingan kalau sama semua yang pintar tambah pintar yang pintar tambah yang tidak pintar itu tambah sudah tidak bisa lagi, karena yang
kita kejar hanya ini yang pintar, tidak diberikan yang begitu tuh. Anak fisiknya begitu tuh. Iya. Karena biasa notasi kita tidak dikelompokkan. Di situ tugasnya pada saat dia masuk. Begitu juga pengelompokan untuk melihat anak-anak apakah dia apa lagi namanya di kelas, apakah dia audio, apakah dia visual, atau dia kinestetik. Itu kita buatkan semacam angket. Kita yang buat soalnya angket. Oh, kalau banyak yang lebih banyak dia pilih A, berarti